Selamat siang waktu Kairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mustafa. Waalaikumsalam, selamat sore waktu Jakarta, Mbak Giska, ya. Ya, Mas Mustafa. Jadi saat ini kan Mesir sudah membuka perbatasan dengan Palestina di jalur Gaza untuk mengevakuasi warga. Detailnya hingga saat ini seperti apa, Mas Mustafa? Betul, Mbak Friska. Mesir telah membuka perbatasannya dengan jalur Gaza sejak hari Minggu lalu. Jadi sudah 3 hari Mesir membuka perbatasannya dengan jalur Gaza itu untuk membantu mengevakuasi korban luka-luka di jalur Gaza untuk segera dibawa ke Mesir. Dalam hal ini, Mesir telah menyiapkan 11 rumah sakit ya di berbagai kotanya untuk menampung para korban luka-luka yang dievakuasi dari jalur Gaza ke Mesir. Dan Mesir juga telah mengerahkan 50 ambulan ke perbatasan jalur Gaza dan Mesir untuk menyambut para korban luka-luka yang dibawa dari jalur Gaza tersebut ke Mesir. Selain itu, Mesir telah mengirim 65 ton obat-obatan untuk membantu rumah sakit yang masih beroperasi di jalur Gaza ya. Dan Mesir juga mengirim bensin, solar untuk membantu agar penerangan listrik di jalur Gaza bisa dioperasikan lagi. Yang terakhir ini lumpuh ya akibat jadi sasaran gempuran dari pesawat-pesawat tempur Israel. Dengan bantuan tadi disediakan rumah sakit, ambulans, obat-obatan, bahkan bahan bakar minyak untuk warga, apakah sudah cukup membantu warga Gaza di sana, Mas Mustafa, dan seberapa banyak warga yang sudah dievakuasi ke Mesir? Ya, sampai sekarang warga jalur Gaza yang dievakuasi ke Mesir sebanyak 431 orang. Ya. Okay. Tentu tiap harinya masih terus berdatangan ya. Ya. Ini baru sampai hari ini. Gitu. Baik. Sampai hari ini 231 warga sudah dievakuasi ke Mesir. Ini untuk warga korban luka berat akibat serangan dari Israel saja atau juga warga-warga yang butuh suaka, kita katakan begitu? Maaf, saya koreksi itu sebanyak 431. Ya. 431 ya total? 431. Yang luka-luka ya maupun yang warga jalur Gaza yang ingin menyelamatkan diri dari gempuran Israel ke Mesir. Jadi selain yang membutuhkan fasilitas kesehatan, yang ingin menyelamatkan diri ke Mesir juga dibuka lebar ya oleh pemerintah Mesir. Mbak Friska. Betul, Mbak Friska. Di mana saja lokasinya, Mas Mustafa? Bisakah dijelaskan untuk menampung warga dari jalur Gaza yang hendak menyelamatkan diri ke Mesir? Mesir sudah menyampaikan 11 rumah sakit ya di kota Al Aris. Ya. Itu kota yang paling dekat dengan jalur Gaza. Ya. Di kota Ismailia dan termasuk beberapa rumah sakit di kota Kairo. Oke. Jadi disebar ke sejumlah kota di Mesir ya. Dan betul, Pak Friska. Apakah tindakan Mesir ini atau bantuan dari Mesir ini juga menindaklanjuti apa yang disepakati oleh negara-negara OKI beberapa saat lalu, Mas Mustafa? Ya, ini inisiatif dari pemerintah Mesir sendiri ya. Itu demi kemanusiaan, ya itu yang pertama. Yang kedua juga itu bagian dari melaksanakan rekomendasi dari OKI yang baru mengadakan sidang darurat tingkat Menteri Luar Negeri kemarin. Lalu bagaimana kondisi di jalur Gaza saat ini, Mas Mustafa? Apakah serangan masih terus terjadi di sana? Serangan di jalur Gaza masih terus berlanjut, Pak Friska ya, sampai hari ini. Tadi pagi saja, hari Selasa pagi ini, Israel mengerahkan 60 pesawat tempur dan menembakkan lebih dari 110 roket terhadap 65 sasaran di berbagai titik di jalur Gaza. Tapi sayangnya serangan ini juga menyasar warga sipil ya, Mas Mustafa, kalau kita perhatikan sejak awal serangan ini terjadi? Ya tentu kan, sampai hari ini kan sudah 220 yang tewas,
di antaranya 61 anak kecil dan 36 kaum perempuan dan lebih dari 1.400 yang luka-luka. Dan ini sebagian besar adalah warga sipil. Ya, yang namanya perang tentu adalah yang menjadi korban besar sejak perang Gaza sebelum ini adalah selalu warga sipil. Dan kalau kondisi politik di sana sejauh ini belum ada tanda-tanda kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata, Mas Mustafa, dari perkembangan yang terjadi? Kemarin pihak Mesir sudah melakukan komunikasi langsung dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang berdomisili di Qatar ya, Ya, dalam rangka untuk membujuk Hamas supaya bersedia melakukan gencatan senjata. Tapi yang menonjol adalah tadi malam Presiden Amerika Serikat Joe Biden menelpon langsung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ya, Dan ini merupakan komunikasi langsung dari Joe Biden yang ketiga kalinya sejak perang Gaza ini berkecamuk pada 10 Mei lalu. Menurut berita yang beredar ya, ya, Netanyahu masih minta waktu 2-3 hari untuk terwujudnya gencatan senjata ini. Kalau Joe Biden menelponnya atau komunikasi langsungnya tadi malam, hari Senin malam ya, ya, berarti kalau Israel itu konsisten dengan apa yang disampaikan kepada Joe Biden, mungkin gencatan senjata ini akan terwujud besok malam, Rabu malam, atau paling lambat hari Kamis lah, ya. atau hari Jumat lah paling buruknya, sebelum hari libur Yahudi hari Sabtu nanti. Kita harapkan Kalau segera ya, bisa itu diwujudkan. kalau memang konsisten ya. Ya, kalau konsisten dengan apa yang disampaikan pada saat komunikasi langsung dengan Presiden Amerika Joe Biden begitu ya. Betul. Mas Mustafa, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan segera mereda situasi di jalur Gaza dan juga bantuan kemanusiaan bisa terus masuk ke sana untuk menindaklanjuti kondisi ini. Terima kasih, Terima Mas kasih, Mustafa Pak Rizka. Abdul Kamal Terima telah kasih bergabung dari sama-sama. Kairo, Mesir.